Aku berdiri di depan pintu kaca geser bandara, menatap pesawat yang lepas landas sambil menggenggam ponsel. Layarnya masih menyala, menampilkan konfirmasi pembelian tiket elektronik yang baru saja kubayar lunas. 5 tiket. Untuk ibu, ayah, kedua adikku, dan tentu saja, untukku. Rasanya seperti meneguk secangkir kebahagiaan yang hangat, memercikan kehangatan itu hingga ke ujung jari kaki. Liburan keluarga kami yang pertama setelah 6 tahun. Aku sudah membayangkan semua senyum dan tawa yang akan memenuhi ruang tamu rumah orang tuaku nanti malam saat kumumkan kejutan ini. 6 tahun. Itu waktu yang cukup untuk mengubah seorang pemuda yang baru lulus SMA menjadi seorang karyawan yang, meski tak terlalu sukses, setidaknya sudah bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Kota ini, dengan gedung-gedung pencakar langit dan ritme hidupnya yang tak kenal ampun, telah mengajar kuku banyak hal. Tentang betapa berharganya gaji pertama, tentang dinginnya malam-malam ketika harus lembur sendirian, dan tentang rindu yang menggerogoti pelan-pelan pada wajah-wajah di kampung halaman. Tapi tahun ini berbeda. Bonus akhir tahun yang kuterima lebih besar dari perkiraan, dan ide gila itu langsung menyambar. Aku akan membelikan mereka tiket pesawat pulang pergi untuk liburan ke Bali. Bukan sekadar pulang ke kampung halaman, tapi sebuah perjalanan bersama ke tempat yang mereka impikan. Bu, besok malam aku mau pulang. Ada yang mau dibicarakan? Bisikku melalui telepon tadi pagi, berusaha menahan gelembung tawa yang ingin meledak. Oh, Ade? Wah, ibu senang sekali. Kebetulan sekali, keluarga kita juga ada rencana. Sahut ibu, suaranya terdengar sumringah, berbeda dari biasanya. Tapi kusangka itu hanya karena kabur kedatanganku. Tidak terlintas sedikit pun kecurigaan di benakku. Dengan perasaan ringan, kuhabiskan sisa hari dengan menyelesaikan pekerjaan, membereskan apartemen kecilku, dan sesekali memandangi konfirmasi tiket di ponsel seolah-olah itu adalah tiket lotre yang menang. 5 nama tercantum di sana. Ayah, ibu, Rina, Dika, dan Adrian. Namaku sendiri. Sebuah bukti nyata bahwa kali ini, aku bisa memberi, bukan hanya menerima. Aku bisa menjadi penyebab langsung dari kebahagiaan mereka. Bayangan wajah ayah yang biasanya tegas namun akan meleleh melihat kejutan ini, atau teriakan riang Rina dan Dika, membuatku tersenyum-senyum sendiri di dalam taksi menuju bandara. Perjalanan pulang ke kota kelahiranku terasa singkat. Aku lebih banyak melamun, membayangkan ekspresi mereka. Aku bahkan sudah memesan taksi bandara dari kota tujuan agar kami bisa langsung sampai di rumah tanpa perlu antre. Semuanya sudah kurencanakan dengan sempurna. Sampai di depan rumah orang tuaku yang tak banyak berubah, jantungku berdebar-debar penuh antisipasi. Lampu terang dan suara riuh rendah dari dalam sudah terdengar. Mereka pasti sedang kumpul-kumpul seperti biasa. Kukunci napas sejenak sebelum membuka pintu. Kejutan, teriakku, mendorong pintu kayu yang sudah kukenal sejak kecil itu. Tapi yang terjadi bukanlah keheningan tertegun atau teriakan kegirangan yang kuharapkan. Semua orang, ibu, ayah, Rina, dan Dika, sudah duduk rapi di sofa. Di tengah ruang tamu, ada sebuah koper besar berwarna merah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dan ekspresi mereka bukanlah ekspresi orang yang terkejut, melainkan, bersalah? Sebuah senyuman kaku menghiasi wajah ibu. Adek, kamu sudah sampai. Sambut ibu, bangkit dan mendekat untuk memelukku. Pelukannya terasa hangat, tapi ada ketegangan di pundaknya. Lagi ngapain ini? Kok pada kumpul semua? Kayak ada acara penting. Tanyaku sambil meletakkan tas ranselku. Mataku masih menatap koper itu. Rina, adik perempuanku, menunduk. Dika, si bungsu, bermain dengan tali jam tangannya. Ayah berdehem. Ibu, ayah, ada yang mau dibicarakan. Lanjutku sebelum mereka sempat menjawab, antusiasme masih menggelegak dalam dada. Aku bawa kejutan spesial nih. Liburan keluarga. Kita semua, ke Bali. Aku mengangkat ponselku, menunjukkannya ke mereka dengan bangga. Tapi tidak ada sorak-sorai. Hanya keheningan yang tiba-tiba menusuk, mengisi ruangan yang tadi riuh. Wajah ibu berubah pucat. Ayah menghela napas panjang. Adek, ucap ibu pelan, tangannya meraih tanganku. Kami juga ada kejutan untukmu. Dia menunjuk ke arah koper merah itu. Kami sudah memesan tiket untuk liburan ke Jepang. Besok pagi. Seketika itu juga, ruangan itu terasa seperti kehilangan semua oksigennya. Apa? Kataku, tak percaya. Suaraku terdengar seperti bisikan serak. Iya, nak. Ayah akhirnya berbicara,
Suaranya berat. Kami rencananya mau kasih kejutan juga. Liburan ke Jepang. Impian ibumu. Tapi, tiketnya cuma 4. Kami kira kamu tidak bisa dapat cuti, seperti tahun-tahun sebelumnya. 4 tiket. Kata-kata itu menggantung di udara, tajam dan dingin. Mereka sudah memesan tiket. Tanpaku. Aku menatap wajah mereka satu persatu. Ibu dengan matanya yang berkaca-kaca, ayah dengan bahunya yang membungkuk, Rina dan Dika yang tak berani menatapku langsung. Konfirmasi tiket di ponselku tiba-tiba terasa sangat berat, seperti selembar besi panas yang membakar telapak tanganku. 5 tiket yang kubeli dengan susah payah, dengan perasaan bangga bahwa akhirnya aku bisa menjadi pahlawan bagi keluarga ini, ternyata tidak ada artinya. Mereka sudah merencanakan sebuah petualangan indah, dan di peta petualangan itu, tidak ada tempat untukku. Aku beli 5 tiket, ucapku, suaraku pecah. Aku pikir kita bisa pergi bersama. Ke Bali. Bali. Dika akhirnya angkat bicara, suaranya kecil. Tapi kita sudah lama ngimpikan ke Jepang. Kak, lihat musim salju, makan sushi asli. Dan kami pikir kamu pasti sibuk. Adek, tambah ibu cepat, mencoba meraih tanganku lagi tapi kuhindari. Kamu selalu bilang proyek akhir tahunmu padat. Kami tidak mau mengganggu. Kami ingin liburan sekeluarga juga. Tapi tanpa aku. Itulah kenyataannya. Mereka menganggap aku sibuk. Mereka berasumsi aku tidak bisa datang. Sebuah keputusan diambil berdasarkan asumsi, dan aku tertinggal di dalamnya. Aku menyimpan ponselku kembali ke saku. Rasa bangga dan bahagia yang tadi memenuhi dadaku telah berubah menjadi sebuah rasa hampa yang dalam, disusul dengan gelombang kesedihan dan pengkhianatan yang begitu tajam. Aku memandangi koper merah itu, sebuah simbol nyata dari rencana mereka yang sempurna tanpa kehadiranku. Jadi, kalian berempat yang pergi? Besok pagi? Tanyaku, berusaha keras agar suaraku tidak gemetar. Ibu hanya bisa mengangguk. Air matanya akhirnya menetes. Kami tidak tahu kamu mau ikut. Adek, kami tidak tahu kamu akan pulang dan membeli tiket. Aku menarik napas dalam-dalam. Dunia di sekelilingku terasa berputar. Pikiranku meloncat ke 5 tiket Bali yang tak bisa dibatalkan, atau setidaknya akan dikenai denda yang besar jika dibatalkan. Pikiranku meloncat pada bayangan mereka berempat berfoto di depan menara Tokyo, tertawa di salju, sementara aku mungkin terjebak di kota ini, atau di kampung halaman sendirian, menatap langit-langit kamarku. Pikiranku meloncat pada kenyataan pahit bahwa dalam benak mereka, aku sudah bukan lagi bagian yang integral dari keluarga. Aku adalah seorang tamu yang kehadirannya perlu dikonfirmasi, dan ketika tidak ada konfirmasi, maka aku bisa dengan mudah dihapus dari daftar. Oke, kataku pendek. Hanya satu kata itu yang bisa kukeluarkan sebelum aku berbalik dan berjalan menuju kamarku, meninggalkan mereka di ruang tamu dengan keheningan yang lebih berat dari sebelumnya. Pintu kamar terkunci dengan sebuah ketukan lembut, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku menangis di kamar masa kecilku. Bukan karena tiket yang terbuang, bukan karena rencana liburan yang gagal, tapi karena rasa terluka yang dalam. Aku merasa seperti sebuah koper tua yang ditinggalkan di gudang, sementara koper merah yang baru dan berkilau dibawa dalam petualangan baru. Di luar, aku bisa mendengar suara bisikan-bisikan panik mereka. Tapi tak satu pun dari mereka yang mengetuk pintu. Mungkin mereka sama bingungnya denganku. Atau mungkin, dalam hati kecil mereka, ada sedikit penyesalan, atau justru, kelegaan karena rencana indah mereka tidak jadi rusak. Pikiran-pikiran buruk itu mulai merayap, memperkeruh luka di hatiku. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur lamaku, menatap langit-langit kamar yang masih ditempeli poster band lawas. Tiket ke Bali di ponselku terasa seperti sebuah lelucon yang tragis. Dan tiket ke Jepang yang hanya berjumlah 4 itu adalah pukulan telaknya. 2 set tiket pesawat untuk 2 liburan keluarga yang berbeda, dan di kedua rencana itu, namaku seolah-olah tercoret. Aku membeli tiket untuk sebuah kebersamaan, tapi ternyata mereka sudah memesan tiket untuk sebuah perjalanan, tanpaku. Sunyi di kamar itu terasa pekat, terasa berat, seperti kain basah yang membungkus seluruh tubuhku. Setiap bisikan dari balik pintu, setiap langkah kaki yang lewat, terasa seperti jarum yang menusuk-nusuk kesadaran. Aku mendengar suara ibu berdebat pelan dengan ayah, suaranya parau dan penuh tekanan. Harusnya kita bicara dari dulu. Aku bilang juga, jangan mau-maunya bikin kejutan. Desis ayah, suaranya rendah tapi masih bisa kudengar.
Tapi kan tahun-tahun sebelumnya dia memang selalu bilang sibuk. Kau pikir aku tega meninggalkannya? Aku ibunya, sahut ibu, suaranya setengah terisak. Siapa yang menyangka tahun ini dia? Mereka terdiam. Kalimatnya yang tercekat itu lebih menyakitkan daripada omelan. Siapa yang menyangka? Jadi, aku memang tidak diharapkan untuk hadir. Aku adalah variabel tak terduga yang mengacaukan rencana sempurna mereka. Beberapa saat kemudian, langkah ringan mendekat. Rina. Dia mengetuk pintu dengan sangat halus. Kak, aku boleh masuk? Aku diam saja, memejamkan mata, pura-pura tertidur. Aku tak sanggup menghadapi belas kasihan di matanya. Dia mengetuk sekali lagi, lalu akhirnya pergi. Aku mendengar dia berbisik pada Dika. Diam saja, kakak marah. Marah? Pikirku dalam hati. Bukan marah. Ini lebih dalam dari itu. Ini adalah rasa pahit mengetahui bahwa di dalam benak orang-orang yang paling kukasihi, keberadaanku bisa begitu mudah digantikan oleh asumsi. 6 tahun aku merantau, membangun kehidupan, dan setiap telepon, setiap pesan singkat yang kukirim berusaha meyakinkan mereka bahwa aku baik-baik saja, bahwa aku masih bagian dari mereka. Ternyata, upayaku itu justru membuatku tercabut dari inti keluarga. Aku telah menjadi anak yang sukses dan sibuk di kota. Sebuah label yang mereka gunakan untuk membenarkan keputusan untuk meninggalkanku dalam perencanaan. Pikiranku melayang pada bonus yang kukorbankan untuk tiket-tiket itu. Bukan nominalnya yang penting, tapi setiap rupiahnya adalah tetesan keringat dan lelah dari kerja kerasku. Aku bisa membeli banyak hal untuk diriku sendiri, tapi kupilih untuk membelikan mereka kebahagiaan. Dan kini, kebahagiaan itu berubah menjadi abu yang pahit di mulutku. Keesokan harinya, aku bangun lebih awal. Mata ini bengkak dan berat. Saat aku membuka pintu kamar, aroma sarapan kesukaanku, nasi goreng spesial dengan telur mata sapi, memenuhi rumah. Ibu sudah berdiri di dapur. Matanya juga merah. Dia memaksakan senyum. Adek, bangun? Ibu bikin nasi goreng. Aku tidak lapar, Bu. Potongku, suaraku datar. Aku berjalan langsung ke kamar mandi, menghindari pelukannya. Saat aku keluar, suasana di ruang makan sudah lengkap. Ayah, Rina, dan Dika sudah duduk. 4 koper, termasuk si koper merah, sudah berjajar rapi di dekat pintu depan, siap untuk perjalanan mereka. Pemandangan itu seperti pisau yang memutar-mutar lukanya di dadaku. Adek, duduklah, pinta ayah dengan suara yang mencoba tegas, tapi gagal. Aku duduk di ujung kursi, menjauh dari mereka. Piring nasi goreng di depanku menguap, tapi tak ada selera. Kami sudah bicara tadi malam. Ayah mulai, tangannya menggenggam erat sendok. Kami tidak bisa membatalkan tiket ke Jepang. Biayanya sudah lunas, dan ini impian ibumu sejak lama. Aku mengangguk pelan, menatap telur mata sapi di piringku yang kuningnya mencolok. Aku tahu, aku juga tidak bisa membatalkan tiket ke Bali. Sudah kucek, dana pembatalannya hampir setengah harga tiket. Keheningan kembali jatuh. Rina memberanikan diri berbicara. Kak, bagaimana kalau kita tukar saja? Kita batalin Bali, dan kamu ikut ke Jepang? Kami carikan tiket tambahan. Dika mengangguk cepat. Iya, Kak. Aku mau jalan-jalan sama kakak. Harapan kecil itu bersinar di mata mereka. Tapi ibu menggeleng, wajahnya muram. Ayah sudah telepon tadi pagi. Tiket pesawat ke Jepang musim liburan seperti ini sudah penuh. Bahku untuk kelas yang paling mahal pun tidak ada. Dan biayanya 3 kali lipat dari harga normal. Harapan itu pun padam seketika. Realitas memang kejam. 2 set tiket untuk 2 destinasi. Terikat pada tanggal dan komitmen keuangan yang tidak bisa dengan mudah diubah. Kami seperti 2 kereta yang meluncur di rel paralel, tidak akan pernah bertemu. Jadi, apa rencananya sekarang? Tanyaku akhirnya, memecahkan kebekuan. Ayah menarik napas. Kami tetap harus berangkat siang ini. Pesawat jam 2. Dia jeda, memandangku. Kamu, bagaimana? Mau ikut ke bandara? Mau ikut ke bandara? Pertanyaan itu terdengar begitu absurd. Apakah mereka inginku menatap mereka berjalan menuju gerbang keberangkatan, tersenyum dan melambai, seolah-olah tidak ada yang salah? Tidak, jawabku pendek. Aku ada urusan di kota. Urusan apa? Tanya ibu, khawatir. Aku akan pergi ke Bali, ucapku tiba-tiba.
Keputusan itu muncul begitu saja, spontan, seperti sebuah pembangkangan. Sendiri. Aku tidak mau 5 tiket ini sia-sia. Aku akan gunakan semuanya. Mereka tertegun. Apa? Sendiri? Tapi Rina tak bisa melanjutkan. Kenapa tidak? Tiketnya sudah ada. Kamar hotel sudah kureservasi untuk 5 orang. Aku akan pergi. Biar kubuktikan bahwa liburan ini, meski hanya sendirian, tetap bisa kunikmati. Lebih baik daripada ditinggal di sini sendirian, atau pulang ke kota dengan perasaan seperti ini. Aku berdiri, meninggalkan nasi goreng yang belum tersentuh. Kalian nikmati saja liburan kalian di Jepang. Jangan lupa kirim foto. Tidak ada yang membalas. Aku kembali ke kamar, dan mulai mengemasi tas ranselku dengan cepat. Aku akan ke Bali. Hari ini juga. Jika mereka bisa melanjutkan rencana mereka tanpaku, maka aku juga bisa. Proses perpisahan di depan rumah itu adalah adegan paling canggung dan menyakitkan dalam hidupku. Taksi yang mereka pesan sudah datang. Ibu memelukku erat, tubuhnya gemetar. Adek, maafkan ibu. Ibu tidak bermaksud. Isaknya. Aku tidak membalas pelukannya. Aku hanya berdiri kaku. Selamat jalan, Bu. Hati-hati di sana. Ayah menepuk pundakku, sebuah isyarat yang biasanya menenangkan, tapi kini terasa hampa. Rina dan Dika memelukku dengan cepat. Wajah mereka dipenuhi rasa bersalah. Aku melihat mereka masuk ke dalam taksi. Wajah-wajah mereka menatapku melalui kaca belakang sebelum mobil itu menghilang di ujung jalan. Rumah yang tadi ramai, kini sunyi senyap. Hanya aku seorang diri, dan sebuah rencana gila untuk pergi ke Bali sendirian. Aku memandangi 5 tiket di ponselku. 5 kursi yang akan kosong, atau lebih tepatnya, 1 kursi yang akan terisi, dan 4 lainnya akan menganga hampa, sebuah pengingat yang menyakitkan akan ketidakhadiranku dalam kehidupan mereka. Dengan tekad yang mengeras, aku membuka aplikasi travel dan memesan tiket pesawat satu arah ke Denpasar untuk sore ini. Biarlah, jika ini adalah liburan keluarga yang gagal, maka aku akan mengubahnya menjadi sebuah perjalanan untuk diriku sendiri. Aku mengambil tas ranselku, mengunci pintu rumah orang tuaku, dan berjalan menuju halte bus tujuan bandara. Langkahku terasa berat, tapi ada sebuah amarah dan tekad yang mendorongku untuk terus melangkah. Mereka punya Jepang, aku punya Bali, dan sebuah luka yang harus kubawa serta dalam petualangan menyendiri ini. Bandara berbeda ketika kau sendirian, terutama dengan beban seberat ini. Setiap keluarga yang lalu lalang dengan tawa riang, setiap pasangan yang berpegangan tangan, terasa seperti teguran halus. Aku berjalan menuju loket check-in dengan 5 boarding pass di tangan, 5 kursi yang kubayar, tapi hanya 1 yang akan terisi. Petugas maskapai itu melirikku aneh saat menyerahkan tumpukan kertas itu. Apakah penumpang lain menyusul, Pak? Tanyanya ramah. Tidak, hanya saya. Jawabku singkat, dan dia mengangguk pelan. Simpati samar terpancar di matanya sebelum beralih ke penumpang berikutnya. Penerbangan berlangsung sunyi. Aku duduk di kursi dekat jendela, dan keempat kursi di sebelahku kosong melompong. Seorang pramugari yang baik hati menawariku selimut ekstra untuk keluarga yang tidak kunjung datang. Aku hanya geleng, tersenyum getir. Selama 2 jam perjalanan, aku menatap awan-awan di bawah, mencoba mematikan suara di kepalaku yang terus membisikkan betapa sia-sianya semua ini. Bandara Ngurah Rai ramai oleh energi liburan yang justru membuatku semakin merasa sendiri. Udara Bali yang lembab dan hangat menyambut, tapi tidak menghangatkan. Taksi yang kutumpangi meluncur menuju area Seminyak, di mana sebuah villa dengan 3 kamar tidur sudah kureservasi untuk kami sekeluarga. Villa itu indah, dengan kolam renang pribadi dan ruang terbuka yang seharusnya dipenuhi tawa adik-adikku. Sekarang, hanya ada kesunyian. Malam pertama itu adalah yang terberat. Aku duduk di tepi kolam, kaki mencelup di air dingin, menatap langit Bali yang bertabur bintang. Ponselku bergetar. Sebuah foto dari grup keluarga. Mereka berempat tersenyum lebar dengan latar belakang Bandara Narita. Salju buatan menghiasi jendela di belakang mereka. Rina mengetik, "Kami sampai, Kak. Miss you lots." Hatemura 2. Aku menatap pesan itu lama. Rasa sakitnya tidak lagi berupa ledakan, tapi merembes pelan, seperti air yang menetes masuk ke dalam batu. Aku tidak membalas. Apa yang harus kubalas? Aku juga sampai di Bali sendirian? Itu terdengar seperti tuduhan. Aku mematikan ponselku. Malam itu,
Aku tertidur di sofa ruang tamu villa yang besar, terbangun oleh suara tetesan hujan yang mengguyur atap, merasa lebih kesepian daripada dimanapun. Keesokan harinya, dengan semangat yang dipaksakan, aku memutuskan untuk menjelajah. Aku menyewa motor dan menyusuri pantai-pantai. Aku mengunjungi Pura Tanah Lot, berdiri di antara kerumunan turis yang berfoto bersama keluarga mereka. Aku makan siang di sebuah warung lesehan di pinggir pantai, menikmati ikan bakar sendirian, ditemani hanya oleh debur ombak. Setiap pemandangan indah, setiap hidangan lezat, terasa hambar. Liburan ini terasa seperti sebuah tugas, sebuah pembuktian bahwa aku bisa bertahan, bahwa aku tidak peduli. Tapi di balik topeng itu, ada seorang anak lelaki yang merasa ditinggalkan. Hari ketiga, sesuatu mulai bergeser. Pagi itu, di sebuah kedai kopi kecil di Canggu, seorang wanita parubaya yang ramah, pemilik kedai itu, mengobrol denganku. Dia bertanya apakah aku liburan sendirian. Aku hanya mengangguk, menghindari detail. Kadang, perjalanan sendirian justru yang paling kita butuhkan, katanya dengan bijak, menempatkan cangkir kopi di depanku. Untuk bertemu dengan diri sendiri lagi. Kata-katanya menggema di kepalaku. Apakah ini yang kulakukan? Melarikan diri? Atau justru mencari diri yang hilang itu? Siangnya, saat aku berselancar awal di Pantai Brawa, sebuah pelajaran yang seharusnya kuambil bersama Dika, aku terjatuh berulang kali. Air asin membakar mataku. Tapi pada suatu kali, saat aku berhasil berdiri di atas papan untuk beberapa detik, merasakan dorongan ombak membawaku ke pantai, ada sebuah perasaan kecil yang hangat menyala di dadaku. Sebuah pencapaian kecil, hanya untukku sendiri. Aku mulai membuka ponselku. Aku melihat foto-foto mereka di Jepang. Ibu tersenyum lebar di depan kuil Sensoji. Ayah dan Dika membuat bola salju. Ada celah di antara mereka. Sebuah ruang kosong di tengah foto yang seharusnya bisa kutempati. Tapi untuk pertama kalinya, melihatnya tidak lagi membuatku marah. Hanya ada sebuah kesedihan yang tenang. Sebuah penerimaan bahwa mungkin, hanya mungkin, ini bukan sepenuhnya kesalahan mereka. Malamnya, di villa, aku akhirnya membuka grup keluarga. Aku mengirim foto kolam renang villa yang diterangi lampu sorot. Aku mengetik, "Villanya bagus. Selamat menikmati salju." Balasan mereka datang begitu cepat, seolah-olah mereka sedang menunggu. "Ibu miss kamu, adek," tulis ibu. "Kolamnya keren banget, Kak. Japan is amazing. Tapi kok rasanya ada yang kurang ya?" tulis Rina. "Besok kita mau ke Disneyland. Wish you were here," tambah Dika. Bahkan ayah mengirim pesan suara singkat. Suaranya terdengar lelah tapi hangat. "Jaga kesehatan, nak." Pesan-pesan itu tidak serta-merta menyembuhkan luka, tapi seperti balutan pertama pada luka yang berdarah. Mereka merindukanku. Mereka menyadari ketidakhadiranmu. Itu saja. Untuk saat ini, sudah cukup. Keesokan harinya, aku melakukan sesuatu yang tidak terencana. Aku pergi ke loket tiket di Pantai Kuta dan menawarkan 4 tiket pesawat pulang pergi dan akomodasi villa yang sudah kubayar dengan harga sangat murah kepada sebuah keluarga muda yang tampaknya sedang berdebat karena harga tiket terlalu mahal. Awalnya mereka tidak percaya, tapi setelah melihat dokumen asli dan konfirmasinya, sang ibu hampir menangis lega. Melihat senyum relief di wajah mereka, untuk pertama kalinya sejak tiba di Bali, aku merasa ringan. Aku tidak ingin tiket-tiket itu terbuang. Aku ingin mereka membawa kebahagiaan bagi seseorang, meski bukan untuk keluargaku. Hari-hari terakhir di Bali kuhabiskan dengan benar-benar menyelami kesendirian ini. Aku naik ke puncak Bukit Campuhan, duduk dalam hening, dan merenung. Aku menyadari sesuatu. 6 tahun merantau, aku membangun tembok. Aku selalu bilang, sibuk, tidak bisa pulang, karena aku ingin membuktikan bahwa aku mandiri. Aku tidak ingin merepotkan mereka. Tapi tanpa sadar, tembok itu juga yang membuat mereka ragu untuk mengajakku. Mereka melihat kesuksesan ku dari jauh dan mengira aku tidak membutuhkan mereka lagi. Dan aku, dengan kebanggaan dan asumsiku sendiri, mengira mereka akan selalu menungguku. Kami semua adalah tawanan dari asumsi yang salah. Liburan ini, meski berawal dari tragedi, perlahan mengajarkanku tentang maaf dan pengertian. Luka itu masih ada, tapi sudah tidak lagi berdarah. Sudah menjadi bekas luka yang akan mengingatkanku pada pentingnya komunikasi, bukan hanya sekadar memberi kejutan. Hari kepulangan tiba. Aku terbang kembali ke kota kelahiranku, sendirian, tapi dengan beban yang lebih ringan. Villa itu sudah kosong,
Tiket-tiket itu sudah menemukan pemilik barunya. Aku sampai di rumah orang tuaku sehari sebelum mereka pulang dari Jepang. Kesunyian rumah itu kini terasa berbeda. Tidak lagi menusuk, tapi seperti sebuah kanvas kosong yang menunggu untuk diisi kembali.